Jalanan mulus, aspal mulus. Di situ ada bukit gitu kan, ada air terjun dikit. Lampu-lampu jalanan tuh nggak ada. Itu cuma lampu motor kita aja yang nyala. Mungkin seperti warung atau rumah warga, itu nggak ada sama sekali. Ya Allah, kamu kemana aja, Van? Terus istri gue juga kaget bilang, kemana aja, Bu? Iya, kamu ke Surabaya lu udah 3 hari kamu nggak pulang. Biasanya kamu ada kabar. 3 hari katanya gue nggak pulang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Bang Ipan. Waduh, Bang. Bang Ipan, Bang ya? Iya. Panggilannya siapa ya, Bang? Ivan boleh, Bang. Kalau Pan boleh, Bang? Waduh, itu kayaknya ntar dulu. Ntar dulu ya. Mau gue nyanyain soalnya. Fun kan? Iya, Fun berarti harus enjoy gitu, Bang. Oh iya. Ntar beda arti. Ntar beda arti gitu. Gini kan. Oke, gimana kabarnya Bang Ipan? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat, Bang ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman semua dan juga keluarga di rumah nih, Bang. Iya, Bang. Nah, Bang Ipan sibuk apa nih, Bang? Kalau kesibukan sih kerja aja, Bang. Kerja. Oke, ya udah kita doakan teman-teman semua semoga Bang Ipan dilancarkan segala urusan-urusannya gitu kan. Amin. Oke, Bang Ipan, pada video kali ini nih, Bang Ipan ingin menceritakan kejadiannya saat di mana, Bang? Kejadiannya itu pas di Mojokerto, Bang. Mojokerto? Itu di jalur Cangar Pacet. Oh, Cangar Pacet. Dia. Tahu. Di situ berarti kejadiannya? Kejadiannya di jalur itu, Bang. Jalur itu. Cangar Pacet. Oke, dan itu tahun berapa itu, Bang? Abang ke situ? Itu kalau nggak salah waktu itu November 2021, Bang. Pas pandemi berarti ya? Pas mau mungkin transisi ya? Transisi ya, bener-bener pandemi. Dan kalau boleh tahu lagi nih, Bang, saat di jalan Cangar Pacet itu, Bang Ipan ngalamin kejadian apa, Bang? Intinya aja, Bang. Intinya yang paling parah, katanya gue hilang 3 hari, Bang. Hilang 3 hari. Dan gue lewat jalur situ tuh baru sejam. Tapi katanya hilang 3 hari. Naik apa, Bang? Motor? Motor begini. Naik motor. Berdua sama istri waktu itu. Oh, emang berdua? Emang berdua. Oke, itu dalam rangka apa, Bang, kalau boleh tahu? Itu kebetulan kita ada ngadirin acara waktu itu. Nah, itu pulang dari Surabaya, acaranya di Surabaya, kita dari Malang ke Surabaya. Dari Surabaya tuh sore, sekitar jam 5 kurang. Jam 5 kurang? Oh, dan emang kalau Bang Ivan kan asli Depok? Asli Depok. Nah, di Malang tuh? Di Malang istri. Oh, istri berarti masih keluarga lah ya gitu ya? Keluarga. Dan diundang di acara Surabaya. Betul. Bang Ivan sama istri jalan lewat situ gitu ya, dan ngalamin kejadian yang kita bisa katakan di luar nurul ya, Bang ya? Nalar gitu kan. Oke, Bang Ipan, pan nih. Mungkin tahan dulu kali, Bang. Ceritanya teman-teman Ngopi Horor nih biasanya udah penasaran tentang apalagi tentang jalur Pantura ya, dengan ciri khas jalurnya mungkin yang katanya jalannya bagus tapi banyak juga yang gak bagus gitu kan. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Sigat.
Jadi kejadiannya itu tanggal 25 bulan November 2021, seingat gue Bang. Itu gue apal sampai sekarang karena ada video dokumentasi setelah gue nyasar. Itu ada video gue videoin. Nah jadi awalnya gini Bang, gue ini berangkat nih dari Malang kan. Itu pagi karena ngadirin acara di sana sama istri ke Surabaya. Nah kita awal berangkat ke Surabaya tuh lewat jalur Singosari, Pandaan, jalan besar ya, jalan utama gitu kan. Pagi kita adain acara, kita selesai, singkat cerita acara selesai, kita pulang lah. Pulang kita buka map. Sebenarnya kalau lewat jalur besar tadi itu gampang-gampang aja bisa ikut petunjuk arah kan atau gimana map. Jadi map pada saat itu tujuan kita Wagir. Tujuan Wagir. Jadi kalau di dalam peta mapnya itu Wagir itu kan ngelewatin Batu tuh. Nah jadi mungkin lewat Batunya itu kita dilewatin jalur Cangar tuh. Setelah gue tahu waktu itu kan. Kita udah buka map, jalan lah kan berdua sama istri waktu itu. Posisi di situ kurang lebih jam 4:30, jam 5 kurang pokoknya jam-jam segitu ya. Di situ keadaan agak mendung. Udah kita ikutin map aja. Agak curiga sih karena kan jalan yang kita lewatin pertama kok. Gue tanya sama istri, kita lewat sini nggak tadi ya? Kayaknya nggak lewat sini, lewat jalan besar. Gimana terusin nggak? Ya udah terusin aja deh, udah kepalang nanggung kan. Ya udah akhirnya hujan lah, gerimis waktu itu ya. Gue pakai jas hujan, istri juga pakai. Terus HP gue taruh di yang selipin kayak apa namanya plastik sangkutan itu ya untuk map itu. Gue jalan, gue tutupin jas hujan dikit. Akhirnya tuh nanjak tuh, jalan agak nanjak. Kita lewat seperti pedesaan. Desa lah pokoknya yang nggak lewat yang pabrik-pabrik kayak pertama lewat Surabaya itu. Kita ikut terus nanjak. Makin keadaan hujan tuh makin agak deres tuh waktu itu. Ini kita nanya lagi, gue nanya lagi ke istri gue. Lanjut gak nih? Apa berhenti dulu? Apa neduh dulu? Apa mau muter balik? Waktu terus jalan dong ya makin sore kan. Takut maghrib di jalan. Nah akhirnya udah lanjutin aja nggak apa-apa. Ya udah gue pede gue lanjutin Bang. Buka map terus jalan, ikut jalan, nanjak terus kelok-kelok kan ya. Akhirnya pada saat itu nyampe lah istilah di jalur Cangarnya itu. Tapi pada waktu itu gue nggak tahu tuh kalau jalan yang gue lewatin tuh jalan Cangar Pacet tuh gue nggak tahu. Istri gue juga memang asli orang Malang tapi dia memang belum pernah lewat jalan itu, belum pernah. Jadi kita sama-sama nggak tahu nih jalan, kita kok lewat jalan sepi amat gitu kan, sepi banget gitu, nggak ada yang motor lewat, terus nggak ada istilahnya mobil-mobil lewat gitu kan. Kita lanjut aja lah jalan ke atas. Agak nanjak tuh, kita nemu yang pertama itu jalanan terjal Cangar yang Pacet, yang jalur mautnya itu yang banyak remblong tuh di situ. Kita lewat situ tuh, motor kita tuh di situ udah mulai tuh kayak nggak kuat nanjak. Itu kecepatan pada saat itu 20 km per jam, pelan banget. Udah masuk situ, kabut lah datang. Kabut kita seperti masuk ke dalam kabutnya tuh. Ada kabut lah karena kan yang gue tahu ternyata setelah gue searching itu diapit sama Gunung Waleri, Gunung Arjuna atau apa gitu. Pokoknya ada 2 gunung situ, makanya kan mungkin kabut ya. Masuknya itu beda Bang, hawanya langsung beda ya. Gue udah punya sempat mikir jelek, cuman di situ malah gue nggak mikir kejadian mistis, malah gue mikirnya ini sepi nanti takutnya ada begal nih kan, sepi banget soalnya kan. Itu kecepatan masih sama tuh di tanjakan. Gue ngomong, kok sepi banget sih, kita doang yang lihat kan, kita doang yang lewat maksud gue, nggak ada orang lewat, motor dari lawan arah, di belakang kita juga nggak ada. Terus kebetulan makin gelap, nggak ada lampu jalanan. Ini masuk mana gitu, salah jalan apa gimana, tapi mapnya bener gitu. Udah masuk kabut nih, tadi yang gue dari tanjakan tuh masuk kabut, itu baterai gue mati Bang, mati HP. Tadi pas jalan tuh masih sekitar 40% baterai. Itu map terus open terus kan, nyala ya. Positif, HP itu gue pikir kena hujan.
Kata gue kena hujan nih HP gue kan, kena air kan. Karena gue mau buka, ribet dong ya pakai jas hujan. Ntar aja deh, pas udah biarin aja, udah tutupin jas hujan aja. Nanti gue ceknya di sana. Terus di pertengahan perjalanan juga kan istri gue cek HP juga. Ternyata lowbat baterainya. Lowbat juga sama mati. Cuman pada saat itu nggak perhatiin tuh. Lowbatnya berapa persen kan. Udah masuk kabut itu hawanya bener-bener yang namanya dingin tuh, dingin banget tuh ya. Kita udah pakai kemeja, jaket, jas hujan ya double lah, sarung tangan sampai basah-basah gitu, tetap tembus kan. Kita masuk ke dalam jalan terus kita ikutin. Ini udah berubah, yang namanya langit tadi mau sore gitu ya, itu udah gelap bang. Udah jarak pandang kabut tuh udah 2 meter kalau nggak salah, 2 meter, tipis, jaraknya tipis. Nah di sini nih kejadian yang gue nggak habis pikir bang. Mungkin ini kejadian pertama mistis horor yang gue alamin kali ya. Jadi emang selama ini gue kan orangnya yang nggak peka ya bang soal gitu ya. Jadi bodo amat lah gitu kan. Gue juga di situ memang gue jalan-jalan aja, nggak pernah nggak baca doa di situ kan, udah pede aja jalan. Di situ posisinya itu jalanan mulus, aspal mulus. Di situ ada bukit gitu kan, ada air terjun dikit, air mengalir lah, bawahnya jurang sebelah kiri. Di situ ada ular bang, ularnya itu lumayan besar. Cuman gue nggak bisa pastiin itu ular apa nggak ngerti ya kita ya. Cuma banyak nih ular, banyak. Terus gue bilang istri gue, yang ular, iya ular, kok udah gede banget ya, awas dipatok. Gue mundur dikit tuh, gue berhenti bang motor gue. Dia nyebrang, ularnya nyebrang dari atas bukit. Banyak. Besar ularnya itu kayaknya di setangan gue bang, besar ya setangan. Itu banyak, gerombolan. Gue mikir, gue nanya juga, ini ular emang begini ya? Maksudnya kalau nyebrang dari bukit tuh emang gerombolan kali ya? Nggak tahu. Udah nyebrang. Cuma anehnya tuh ini jarak ular ke motor kita tuh cuman 3 meter bang, deket kan ya. Jadi kita was-was nih sambil ngeliatin nih, apa gue turun apa gimana gitu kan, menggigil gini. Cuma anehnya tuh dia lewat aja, dia nggak hiraukan ada kita gitu kan. Biasanya kalau ada manusia kan dia matok ya takutnya kan, kita juga takut kan. Udah lewat ke jurang, udah nggak tahu deh tuh hilang gitu kan. Tuh ularnya banyak. Lanjutlah kita jalan kan. Kurang lebih 15 menit dari situ kita jalan-jalan. Pada saat itu lampu-lampu jalanan tuh nggak ada. Nggak ada, itu cuman lampu motor kita aja yang nyala, lampu jauh, lampu sorot. Udah gitu bangunan mungkin seperti warung atau rumah warga itu nggak ada sama sekali. Jadi cuman emang bener-bener bukit, hutan gitu, putar belantara sama jalan yang itu. Memang jalannya aspal halus. Kita lanjut jalan lah. Terus nggak lama nih nemu lah istilahnya warungnya gubuk. Gue sama istri gue, warung tuh yang kita mampir dulu ya. Ya kita mampir dulu deh, ngangetin badan, sekalian kita istirahatin motor. Itu memang kecepatan pada saat dari pertama nanjak sampai ketemu ular sampai warung itu 20 km per jam aja bang. Seperti ditahan tuh motor ya. Itu udah kecepatan tuh gak mau naik. Padahal gue bawa matic ya, jalanan lurus tetap aja 20 km per jam. Akhirnya kita mampirlah ke warung. Warungnya gubuk tuh. Jadi dia tuh warungnya kayak pakai lentera, pakai petromak, lampu-lampu petromak zaman dulu. Cuman itu satu-satunya warung yang gue temuin. Alhamdulillah ketemu warung kan, bisa ngopi lah, bisa istirahat kita kan, sekalian nunggu hujan. Akhirnya berhentilah. Udah parkir motor, lepas jas hujan, masuk ke warungnya, gue pesen kopi. Nah yang jual nih bang, nenek-nenek. Yang jual nenek-nenek. Nenek-nenek pada umumnya orang Jawa tuh kan pakai kain ya, pakai kain. Terus udah biasa, bu pesan kopi 2, nggak ngomong apa-apa lagi, langsung tuh ibu nenek-neneknya itu ke belakang. Dan posisi biliknya itu kan nih meja nih, terus ada meja lagi sebelah kiri. Nah di sini tuh ada 2 bapak-bapak makan. Kayak pakaiannya tuh kayak kurang lebih yang seinget gue ya, kayak orang habis dari sawah lah. Udah dia lagi makan bang. Waktu itu gue inget dia makan mie. Itu berdua lagi makan mie. Cuman gue perhatiin kok makan mie kok mukanya datar banget. Pandangannya kosong gitu. Dia makan pelan-pelan gitu kan.
Udah, tapi gue nggak mikirin soal begitu. Kopi dateng lah dari ibu-ibu tadi, nenek-nenek tadi, kopi hitam. Udah gue minum sambil gue cerita-cerita lah yang tadi soal kok jadi lewat sini kita ya, jadi ngomong-ngomong gitu kan. Udah sip. Itu HP kita cek juga masih dalam keadaan mati. Emang gue pikir HP gue rusak dan HP istri gue juga mungkin lowbat. Akhirnya singkat cerita, gue udah selesai nih ngopinya nih, udah habis kan kopinya. Gue mau bayar tuh bang, gue mau bayar. Gue panggil nenek tadi, Bu, gak keluar nih orang dari belakang. Emang dari semenjak bikin kopi tadi tuh orang bikin kopi nganterin, terus ke belakang lagi, emang gak baik-baik lagi gitu kan. Gue berapa kali panggil, istri gue panggil, nggak ada nyaut-nyaut juga. Gue tanyalah bapak-bapak yang di sebelah gue tadi, dan itu masih sama makannya bang, gak habis-habis mie-nya. Gue heran tuh. Padahal gue ngobrol kan, ada kali ya 15 menit mungkin gue ngopi tadi. Masih sama, mie-nya masih utuh, tapi makan pandangannya masih kosong. Dan akhirnya gue panggil lah, Pak, gak nengok. Udah dong, gue tarik tangan istri gue, langsung inisiatif nyari ke belakang tuh. Mungkin si nenek-nenek tadi, si ibunya di belakang tuh ya, lagi masak apa lagi ngapain kan ya. Pas gue ke belakang, hutan bang. Gak, gue kirain dia tuh masak kompornya di belakang ya, dapurnya, pawonnya tuh di belakang, dan ternyata itu kosong, hutan. Ibu-ibu lari kemana? Rumahnya di mana gitu loh? Kok gak ada gitu, kemana larinya? Akhirnya gue balik ke depan, dan ternyata bapak yang dua tadi gue lihat tuh udah gak ada, hilang bang. Wah, gue udah shock itu, gue nggak bisa ngomong lagi ya. Aduh, ini kejadiannya bener-bener gue nggak habis pikir. Tadi gue tinggal ke belakang, kok dua-duanya udah nggak ada gitu. Udah aja gue langsung cabut tuh, langsung buruan. Dia istri gue udah masih bengong aja tuh. Iya, takutnya kesambet kan. Nah, akhirnya gue buru-buru cepet tarik tangan, udah kita balik cepetan, ini udah nggak beres kata gue. Udah nggak beres nih. Istri gue udah diem aja tuh bengong itu, udah nggak bisa berkata-kata lagi dah. Ini udah nggak beres. Gue starter motor, itu kecepatan masih sama. Gue gas mementok 20 meter per jam tuh, 20 km per jam. Jalan jarak kurang lebih 5 meter 6 meteran lah perkiraan ini ya. Istri gue nepok, yang bahu gue ditepokan. Kenapa? Warungnya. Iya, warungnya kenapa? Coba kamu nengok, warungnya nggak ada. Wah, itu mungkin gue nggak bisa lupain ya dalam pengalaman hidup gue. Aduh, gue udah kekaruan lah pada saat itu ya, udah nggak bisa lagi ngerasain yang namanya dingin tuh. Tadinya dingin kan, jadi kita udah nggak beres ini. Kok warungnya udah nggak ada sih? Tadi kita kan kopi di situ kan. Dan pada saat itu gue memang minum kopinya bang. Jadi gue, yang tadi gue minum apaan? Gue mikir tapi kopi, tapi kok nggak ada warungnya. Jadi udah nggak beres dah pikiran, udah ngawur kemana-mana deh. Bodo amat, nanti kita cerita di rumah. Lanjutlah jalan bang, lanjut jalan, kecepatan masih sama. Nemulah yang namanya jembatan kembar Cangar. Jembatannya begini posisinya, belokan. Jembatan ini belokan. Udah gitu di situ gue ngelihat lagi tuh, ya, itu tinggi besar di belakang jembatan yang kedua itu hitam, matanya tuh nyala bang. Itu yang kalau gue tahu ya kayak genderuwo lah kalau gue lihat di gambar-gambar yang gue tahu ya. Gue nggak bilang ke istri gue, cuman istri gue kayaknya ngerasain. Soalnya kenapa? Dia pegang baju gue nih keras itu, neken gitu kan. Pasti ngelihat nih. Ya udah, gue nggak banyak ngomong, lanjut jalan aja tuh. Nggak lama nemu lagi motor. Jadi motor nyelip gue bang. Kan dari awal tadi gue nanjak ke pas tanjakan Cangar itu Pacet, itu nggak ada motor sama sekali dong, semua nggak ada. Dia nyelip bapak-bapak, motornya tua, kayak motor Belanda, kayak motor riding zaman perang Belanda lah ya, kurang lebih ya. Tapi gue agak samar-samar karena kabut, kenceng, nyelip buat. Aneh, gas gue udah full nih, nggak bisa ngejar. Udah gitu, gue ngomong, lihat bawa bapak, kok bisa kenceng ya? Motornya motor tua, kok kita nggak bisa ya? Lanjut jalan aja deh. Dia udah hilang tuh. Nemu lah pabrik jamur nih,
yang udah terbengkalai deket Cangar tuh kebetulan. Kenapa gue bisa tahu pabrik jamur? Karena setelah gue sampai di rumah itu gue searching, ternyata itu pabrik jamur ya. Tapi pada saat itu gue nggak tahu kalau pabrik jamur. Di situ gue dengarlah suara, Bang. Suaranya kurang lebih begini, "Hei, sini." Tapi gue nggak bisa 100% mastiin itu cewek apa cowok ya suaranya itu. Soalnya dari jauh manggil. Tapi nggak jelas, nggak tahu rupanya kayak apa, itu orangnya gimana nggak tahu. Udah gue nggak ngomong, udah gue hiraukan aja lah. Karena gue tahu udah nggak beres dari tadi, udah nggak beres ini, apalagi yang ini kalau gue samperin kan udah beda alam, udah lain cerita. Manggil 2 kali manggil, "Hei." Akhirnya udah amat, udah kusut lah, fokus aja ke depan. Lanjut jalan lagi deh tuh. Sampailah kita di tanjakan yang Cangar. Itu tanjakan kedua tuh, agak maut juga tuh. Di situ agak udah mulai sedikit-sedikit hujannya, rintiknya tuh udah reda ya, udah reda. Itu langit tadi kan gue di bawah tadi yang nemu gue warung itu masih gelap, Bang, ya, kayak udah jam 8 kali ya. Mungkin gue juga pada saat itu ngerasain ini udah jam 8 aja, udah jam berapa gitu kan. Di situ langit terbuka malah kayak sore gitu. Kabut udah dikit-dikit lagi menghilang tuh, bertepilah. Lepas jas hujan gitu ya. Gue cek sedikit HP gue, pas gue pencet nyala, Bang, nyala. Baterai sama, Bang, open lagi, terus jaringan masih belum ini nih, dikit-dikit doang, masih belum full gitu ya, masih di dalam itu kan, nyala. Dan HP istri gue nyala juga. Oh berarti alhamdulillah nggak rusak, kena air kan, alhamdulillah. Akhirnya kita lanjut lagi. Itu udah mulai nemu rumah warga beberapa ya. Terus rumah itu nyala lampunya, ada lampunya ternyata. Terus udah masuk kayak pedesaan-pedesaan, udah langit sudah terang gitu ya. Gerimisnya udah mulai hilang. Kita nemu lagi tuh motor di depan kita. Udah nyalip depan kita, motor besar. Gue kira itu bukan orang lagi, ternyata orang. Itu baru itu HP gue udah nyala tuh. Terus gue videoin. Di dalam pas gue ngerasain pengalaman itu mati, itu total nggak bisa videoin. Padahal pengen, ayo momen ini loh gitu. Maksudnya bukti itu nggak bisa, Bang. Mati HP. Nah setelah lewat tanjakan itulah motor gue ketemu sama motor besar. Dia boncengan cowok cewek. Dia jatuh, nggak kuat nanjak kan. Posisi cuma berdua. Itu video aslinya juga masih ada. Tanggalnya sama. Terus gue tolongin lah. Udah gue tolongin. Ya udah terus dilanjut jalan lagi. Akhirnya gue udah sampai atas itu deket masjid. Gue nggak lupa masjidnya apa ya waktu itu, di Cangar deket pemandian air panas. Berhenti lagi kita, bersih lagi lah. Jas hujan kita lipet gitu kan. Buka HP lah. Ini kita periksa nih nggak kena air kan. Notif masuk, Bang, banyak. Notif masuk banyak. Terus di Instagram, WhatsApp, telepon berkali-kali, panggilan terjawab ya. Pada nanya kemana aja, posisi di mana. Gue buka-bukain ya. Akhirnya ini SMS ini banyak, gue nggak berturut-turut ya, banyak banget itu, siapa aja lah. Gue telepon lah mertua gue, karena kan mertua gue paling banyak nih telepon ya kan. Gue telepon, "Halo Bu, halo, ya Allah kamu kemana aja, Van?" Terus istri gue juga kaget, bilang, "Kemana aja Bu?" "Iya kamu ke Surabaya lu udah 3 hari kamu nggak pulang, biasanya kamu ada kabar." 3 hari katanya gue nggak pulang, Bang. Ibu udah nyariin kamu kemana-mana. Kamu tuh kalau apa-apa ngomong, kalau main tuh jangan gak ada kabar kayak gini. Kaget juga gue, Bang. "Bu, tadi kan Iban ke Surabaya nih pagi. Terus ini sore mau maghrib pulang. Ini dikit lagi udah mau sampai rumah, setengah jam lagi. Setengah jam lagi kamu udah 3 hari gak pulang." Udah, gue makin 3 hari gak pulang. Bini gue kan tahu gue ada telepon, gue lospek tuh. Kaget juga. Ya udah Bu, nanti saya Ipan ceritain di rumah. Langsung gue matiin. Nyokap bokap gue dari Jakarta juga pada telepon. Semua teman-teman gue, teman kerja, udah kita nggak bisa jelasin, nanti aja lah urusan belakangan, karena kan urgent nih, ini kenapa nih, pertanyaan apa nih, gue mau nanya apa gitu. Baliklah kita ke rumah. Nyampe rumah tuh orang rumah kaget.
kamu kemana aja sih kalau main tuh ngabarin, ngomong apa-apa gitu kan. Akhirnya Ipan gue ceritain bang, begini. Kaget juga, apa orang rumah kaget juga kan. Itu udah mau diaduin ke polisi bang, soal hilang gitu. Waktu itu ya, cuman gue gak ngerti kenapa mertua masih belum ngaduin, untungnya masih belum ya. Jadi besar juga nanti kan urusannya. Akhirnya udah dari situ gue research bang. Ternyata gue lewat jalan mana sih gitu kan. Ternyata gue lewat jalan Cangkar Pacet gitu kan. Terus gue searching juga di Google kalau pabrik yang gue lewatin, jembatan, terus di situ juga memang itu pabrik jamur, jembatan Cangkar Pacet tuh. Kaget juga gue lihat story yang cerita sejarah dulu itu ternyata emang rupanya tempat pembuangan mayat. Terus di situ banyak rambu-rambu bang, rambu arah, hati-hati jalur maut, hati-hati jalur angker, memang ada. Setelah gue riset, gue lihat-lihat di motor vlog YouTube gitu ya. Tapi pas gue lewat tuh nggak ada pelang rambu-rambu itu, nggak ada. Dan di situ aslinya banyak resto, banyak penginapan, banyak ada lampu-lampu lah. Pas gue lewatin tuh kosong, nggak ada apa-apa. Udah kaget kan gue. Dari situlah gue sadar kalau gue dari pergi tadi tuh gak baca doa bang. Jadi ya mungkin ini bagi sebagian orang memang sepele ya soal doa. Tapi ternyata memang kalau kemana-mana tuh memang harus baca doa lah kurang lebih kan. Akhirnya dari situ udah kejadian itu berarti kita kerja memang nggak masuk tuh, karena kan istri gue juga kerja kan, jadi nggak masuk. Banyak pertanyaan lah, kita memang nggak bisa jelasin ke satu-satu orang karena kan ceritanya memang orang mungkin ada yang percaya, ada yang enggak gitu kan. Ya namanya begini kan cuma kita yang ngerasain gitu ya. Akhirnya dari situ dapat seminggu dari kejadian itu gue seperti mimpi tapi bukan mimpi bang. Kalau bahasanya apa ya, erep-erep ya, kelindihan. Nah dari situ tapi gue sadar tuh, posisi sadar ya, melek gitu ya. Itu gue lihat lagi bang di kamar tuh, jadi kan ini kasur ya, terus di kamar tuh dia diri di samping kasur, yang sama sosoknya yang gue lihat di jembatan tuh, tinggi gede tuh, genderuwo itu gue lihat sama. Udah itu gue wah sama nih, ini pertanda apa gitu ya. Udah gitu udah agak meriang tuh besokannya badan kan, udah agak meriang. Besok paginya gue nemu batu bang depan rumah, batu warna hijau, gue nggak ngerti batu apa ya, udah berupa cincin. Gue tanya ke tetangga samping atau ke mertua gue atau ke orang-orang sekitar, siapa yang naruh batu di depan rumah gitu. Gak ada yang ngakuin, gak ada yang punya. Gue juga gak punya batu kan. Apa artinya, apa ada kaitannya dengan yang gue lihat kemarin gitu kan. Terus gue tanya lah iseng ke istilahnya orang pintar lah, orang bisa ya, batu apa nih? Gue, oh ini ada, dibilang ada, cuma nggak jelasin. Pokoknya ada kaitannya apa yang kamu rasain gitu sama orang Jawa, orang pintar sana. Gue tanya, ya udah dapat batu. Waktu itu batunya masih ada bang, masih ada. Cuman ini udah gue buang karena gimana ya, percaya nggak percaya ya, namanya dunia begitu kan. Di dalam diri gue sendiri pun masa sih karena batu ini kita jadi pada sakit gitu kan. Kebetulan memang pada sakit tuh, gue sakit, istri gue sakit, keluarga gue sakit. Ya udah akhirnya gue buang lah tuh batu. Gue nggak mau berurusan lagi sama tuh batu. Memang sempat gue simpan itu kurang lebih sebulan ada kayaknya batunya. Akhirnya udah gue buang deh. Dari situ gue riset lagi tuh. Itu memang banyak yang tadi jalur Cangkar itu memang banyak rumah-rumah warga ya bang, rumah warga. Terus juga semua yang kita lihat tuh memang bener-bener rame. Tapi kenapa herannya tuh pas gue lewatin tuh sepi, nggak ada sama sekali, sepi banget. Dari situ udah deh, kita kalau kemana-mana tuh udah baca doa. Kita udah sadar nih pentingnya doa nih. Kalau mau kemana, mau deket mau jauh, tetap harus doa lah isinya. Ini pertama kali pengalaman gue yang nggak gue lupain lah. Sampai nggak balik 3 hari. Gue juga nggak habis pikir bisa ngalamin seperti ini gitu loh.
Jadi kurang lebih seperti itu bang. Ini videonya kalau di tanggal waktu itu ada bang, videonya pas HP gue nyala. Videonya ada rekaman aslinya. Oke bang, sebelumnya pernah lewat ke jalur Cangar Pacet nggak? Sebelum mau ke Surabaya itu? Belum pernah bang. Berarti itu adalah merupakan first time? First time. Makanya abang saat itu lihat Google Maps ya? Iya betul. Iya kan? Kalau mungkin udah tahu, ya ngapain juga lihat Google Maps? Iya. Mungkin kalau deket-deket lokasi baru dia tuh lewat mana kan pasti kampung mana gitu kan. Tapi kalau lewat jalan utama pasti udah hatam ya, kalau kita sering bolak-balik gitu kan. Nah, bang, tadi kan abang sempat masuk kabut tuh. Nah, sekarang kita bermain asumsi sekarang, bang. Asumsi kan boleh ya, boleh, asumsi boleh, gitu boleh, kan. Boleh. Menurut Bang Ivan nih, apa mungkin ketika abang lewatin sebuah kabut, abang udah nggak tahu kemana lah gitu? Bisa jadi bang. Pada saat itu pikirannya. Tapi yang pertama gue ngelewat kabut tuh udah, gue memang nggak curiga karena kan memang mendaki ya, memang gunung ya kanan kiri ya. Tapi vibes-nya tuh ini nggak ada yang beda gak bang ketika masuk kabut itu? Kalau dingin oke, ya wajar lah. Soalnya kan saat itu berarti udah mau malam ya, masuk malam ya. Kayaknya mau maghrib bang. Mau maghrib posisinya. Oke, ntar dulu. Sebenarnya ada pertanyaan lagi tapi ntar dulu dah. Mau maghrib ya bang ya? Iya. Otomatis kalau hawa-hawa maghrib kan pasti beda dong ya? Beda bang. Dingin gitu kan, udah angin-angin tuh udah semilir-semilir deh gitu kan. Dan di sepanjang jalur itu ternyata nggak ada motor atau pemukiman warga sama sekali? Sama sekali nggak ada bang. Oke. Setelah kita sampai, kita research, ternyata memang ada warung, ada pemukiman warga. Tapi pas kita ngerasain di saat itu emang nggak ada apa-apa. Bener kayak jalan biasa doang? Kayak jalan biasa, kanan kiri hutan. Nah, terus kan ada ular nih bang. Iya. Ular kan yang kita tahu juga mungkin setiap tempat juga, apalagi kalau di jalan-jalan gitu pasti banyak ular ya. Iya bang. Ular itu kalau kita mungkin gue juga nggak tahu tentang bentuk-bentuk ular gitu kan. Tapi kira-kira nih bang, ini jenis-jenis apa itu? Piton atau gimana? Mungkin kayak piton bang. Besarnya bercorak maksudnya? Iya, bercorak. Bercorak. Ular sanca apa ular piton? Ya kurang paham ya. Pokoknya besarnya tuh seperti ular piton bang. Besarnya kayak ular piton. Dan itu dia cuma lewat aja pak, cuma diem aja di situ tuh. Lewat bang. Dari bukit kan ada curug kecil tuh. Nah, dia nyebrang aja ke jurang bawah itu. Oke, jurang bawah yang sebelah kiri kan jurang, sebelah kanan kan bukit. Nah, terus kan ada warung nih bang. Sebelum warung itu kayak ada mungkin gubuk-gubuk gak? Gak ada bang. Bener berarti cuma warung tok di tengah-tengah, kita bilang alas ya mungkin ya, udah alas ya gitu alas. Kan. Di tengah-tengah alas, dan mungkin karena pada saat itu Bang Ivan baru pertama kali lewat situ, mungkin ini hal yang normal. Iya. Gitu kan ya? Betul. Hal yang normal, ada warung, mungkin emang ada buat orang mungkin truk atau apalah ke situ gitu kan, istirahat, ngopi gitu kan. Nah, ada keanehan gak bang ketika abang lihat pertama kali warung di pinggir jalan itu? Agak aneh bang, karena ini warung cuma satu-satunya. Dan yang bikin mulai aneh di situ tuh, ya ini pakai Petromak, jadi kayak kenapa cuma satu-satunya warung di tengah hutan dan gak ada warung lain gitu, terus dia kok buka gitu loh. Iya juga ya. Kecuali memang di situ juga dia emang buat tempat tinggal mungkin ya. Betul. Tapi kan ketika saat abang masuk ke warung mau bayar, ternyata nggak ada sih gitu. Dan abang sempat nanya gak ketika nyampe di warung ke si yang punya warung lah kita bilang ya, Bu kalau mau jalan ini arah kemana ya? Itu nggak sempet tanya bang, soalnya pas abis bikin kopi tuh nenek-nenek ibu-ibu tuh langsung ke belakang lagi. Langsung belakang lagi. Tapi yang minuman abang itu normal rasanya? Anjir bang, nggak ada rasanya. Kopi ya? Kopi, anget. Tapi anget? Anget. Tapi yang ketika minum itu kayak ya anget gitu, tapi anget. Kayak nggak ada rasa atau gimana? Nggak ada rasa bang. Kopinya hitam, kopi hitam, tapi nggak ada rasanya. Nah, ketika bayar harganya normal apa enggak tuh? Nah, jadi pas gue mau bayar bang, itu kan nggak ada ibu-ibunya ya. Setelah gue lihat bahwa bapak dua hilang itu, akhirnya gue udah nggak mikir bayar, langsung cabut bang. Jadi gue nggak bayar. Nggak bayar. Duitnya juga nggak gue taruh. Oke, karena ya udah dirasa aneh juga bang ya, gitu ya. Nah, terus kan kemudian dua bapak-bapak ini kan hilang tuh bang. Iya. Das gitu kan ketika abang keluar dari warung. Nah,
warung itu berubah gak sih Bang? Entah itu jadi rumah susun. Nggak ya? Kalau warungnya sama sih Bang. Sama masih. Petromaknya maksudnya terang atau kayak redup. Jadi seakan-akan kan kalau di tengah hutan ada satu petromak ataupun lentera gitu kan kayak agak samar-samar gitu gak sih? Iya kan? Itu bener-bener nggak ada satupun keanehan atau ketika Bapak dua hilang ini di warung itu? Kalau barang-barang sih tetap petromak, lentera itu tetap posisinya sama Bang. Apa yang dia jual Bang di warung itu Bang? Dia di situ ada gorengan Bang. Ada gorengan. Cuman gua nggak makan gorengan karena gue pikir ini pasti udah nggak hangat gitu ya gorengannya. Adem gitu kita malas makan. Jadi kita ngopi aja. Jadi kopi sama gorengan aja sih yang gue lihat. Terus mungkin dia jual mie karena gue lihat bapak makannya mie. Tapi mie-nya sih nggak dipajang. Oke, ini juga merupakan sebuah keanehan juga. Ketika lagi makan kok nggak habis-habis gitu ya? Iya betul. Dan ketika bapak hilang itu mangkoknya masih ada nggak Bang? Mangkoknya udah nggak ada Bang. Nggak ada. Kalau ada mending kita makan. Lumayan kopi sama gorengan sama mie ya kan. Oke. Bayar bapak-bapak itu tuh gitu. Jadi biar nggak serius-serius banget Bang ya kan. Oke, nah terus kemudian Bang ketika ada jembatan kembar gitu kan ada kayak ada suara yang manggil. Sini gitu kan. Nah suaranya itu berasal sumbernya dari mana itu Bang? Kalau sumber yang denger di kuping ya itu dari pabrik jamur Bang. Dari pabrik jamur. Suaranya cewek apa cowok? Nah waktu itu gue nggak bisa mastiin ini suara cewek Bang. Agak cewek iya, ke cowok juga kayak anak-anak gitu suaranya. Itu hey sini gitu. Jadi cewek apa bukan nih gitu? Kita nggak bisa mastiin gitu. Oke, dan kan nanti ada pabrik jamur sebelumnya kan Abang nggak tahu nih kalau itu pabrik jamur atau gimana. Itu masih beroperasi apa udah terbengkalai pabriknya? Setelah gue riset nih Bang, dia beroperasi dari tahun 2000 tuh. Dan 2010 dia bangkrut Bang. Jadi pas gue rasain 2021 otomatis udah nggak kepake tuh, udah terbengkalai lah istilahnya. Terbengkalai berarti sampai sekarang juga terbengkalai Bang. Oke, nah terus kan kita nyampe nih di pemukiman warga lah ya situ ya. Terus kan Abang juga ada sebuah dokumentasi juga kan ketika yang bapak-bapak sama istrinya mungkin gitu kan jatuh dari motor gitu kan. Ketika Abang sampai rumah, entah itu rumah mertua atau rumah mana lah gitu ya. Abang sempat menceritakan kejadian ini semua nggak? Iya, kita ceritain kejadian lebih tepatnya mungkin garis besarnya aja, sampai detail sih enggak. Cuma garis besarnya kita ceritain ke mertua, ke orang tua di Jakarta, di Depok. Apa respon beliau? Ya dia pikir kita hilang karena nggak biasa-biasanya kita ini 3 hari nggak ada kabar. Kita ceritain, ya dia juga sempet nggak percaya. Tapi ya begini adanya memang. Oke, nah kan sampai akhirnya kejadian itu kan gak cuma nyasar doang Bang. Sampai akhirnya sampai rumah pun Bang Ipan juga sempat dimimpiin. Terus ada nemu batu gitu kan. Batunya yang ternyata bikin sakit satu keluarga gitu kan. Batunya itu batu kayak cincin apa batu apa Bang? Apa batu bata? Kalau batu-batu boleh lah buat bangun rumah. Batunya besar batu, iya besar-besar kan. Maksudnya kayak seukuran buat di cincin batu gitu cincin. Kan ada tuh. Batu cincin. Batu cincin Bang, warna hijau. Warna hijau. Jenis batunya nggak tahu apa ya. Tapi warnanya tuh warna hijau. Warna hijau. Oke, nah. Cincin. Emang juga kan kalau kita bukan melihara ya, kayak mempercayai benda kan musyrik juga gitu kan. Dan alhasil Abang buang tuh batu. Buang. Ketika buang batu itu, maksudnya batunya itu dibuang gitu kan. Ada impact ke badan Bang Ipan atau keluarga lagi nggak setelah itu? Setelah itu pas baru buang banget sih nggak ada Bang. Tapi besokannya udah berangsur kita semua baik gitu Bang. Baik. Tapi kita nggak bisa percayain karena batu ini nih gue jadi begini. Gue nggak bisa berasumsi kayak gitu. Iya itu udah musyrik lah mempercayai batu gitu kan Bang. Itu mendustakan Tuhan dan sebagainya, menyembah benda itu kan. Betul. Oke, nah Bang, berarti kita main asumsi lagi nih Bang. Berarti lokasi nyasar Abang itu ketika masuk kabut dan keluarnya itu apakah ketika ngelihat si pengendara yang pakai motor gede ini? Enggak Bang. Justru pengendara itu setelah kita keluar dari kabutnya itu, karena itu keluar udah beda lagi tuh hawanya. Nah, kabut keluar itu dari jembatan kembar apa sebelum apa sesudah jembatan kembar? Sesudah jembatan kembar. Pas mau nanjak ke pemandian Cangarnya itu.
Dan itu abang rasakan berapa jam di situ? Kalau yang gue rasain sih kira-kira aja 1 jaman bang. 1 jam. Karena tadi ya kecepatan cuma 20 ya. Iya. Padahal udah gaspol tuh. Udah gaspol. Tapi seakan-akan kayak ada yang nahan. Dan ketika saat itu disalip sama motor yang kayak tua jenis Belanda itu dia malah ngacir gitu aja. Kenceng banget. Berarti emang tua tuh nggak diragukan lah, makin tua makin jadi tuh motor ya kan gitu kan. Harganya juga makin jadi gitu kan. Oke. Nah bang, setelah kejadian ini semua nih bang, abang pernah lewat situ lagi tak? Lewat situ lagi nggak? Nggak pernah bang. Kenapa? Deket-deket hari setelah kejadian itu dan mungkin beberapa bulan setelah kejadian itu masih parno bang. Kecuali siang mungkin ya. Jadi gue parno aja lewat situ. Takutnya pulang lagi. Malah gue nggak pulang 3 hari, malah nggak pulang-pulang ya. Oh iya, jangan dong gitu kan. Siapa tahu ke situ lagi, gue mau bayar kopi nih sama gorengan gitu ya kan. Oke. Tapi dari kayaknya gue pernah lewatin, entah itu lewatin apa sama. Soalnya kan itu kan jatuhnya di Pasuruan, Mojokerto mana ya? Surabaya gitu kan. Jalur penghubungnya. Jalur penghubung. Selain jalur itu ada alternatif lagi gak bang? Alternatif sih apa ngikutin map aja lewat situ? Iya ngikutin map. Karena mungkin kalau map kan yang dilihat kan seberapa cepatnya ya. Betul. Bukan seberapa jalannya bagus apa enggak gitu kan nih. Emang sih gue juga saat itu ke Arjuno dari Surabaya ke Arjuno saat itu podcast juga tuh sama teman-teman Surabaya dan juga Mas Aang yang saat itu pendaki tersat di Gunung Arjuno. Memang maps itu diarahin untuk jalur tercepat, tapi jalannya buset banget dah. Hancur ya bang? Hancur, terus kan terus kemudian jalannya buntu gitu kan. Betul. Padahal emang titiknya dikit lagi, tapi kita nggak bisa lanjut gitu kan. Emang jadi yang benar tuh emang pakai GPS, tapi GPS-nya bukan map, tapi gunakan penduduk setempat bang ya kan. Oh iya. GPS ya kan. Gunakan penduduk setempat nanya, ya kan sih. Bang, gitu. Maps-nya itu aplikasinya. Itu singkatannya. Singkatannya Maps, GPS itu artinya itu tadi gunakan penduduk setempat. Nah, berhubung sekarang era maju nih teknologi, baru GPS Maps gitu bang. Baru tahu bang ya? Baru tahu. Singkatannya ternyata itu. Oke bang. Nah emang jalur Cangar Pacet kalau gue baca-baca dan gue juga pernah daerah Arjuno dan sebagainya kan emang memasuki, tadi kan sempat diapit sama Gunung Welirang dan juga Arjuno ya. Kalau gue tahu kan kalau Arjuno Welirang itu kan masuk ke Tahura Raden Suherjo apa Surjo gitu ya. Dan itu katanya tadi gue juga baca-baca juga dan dilihat di artikel juga bahwasanya tempat pembuangan mayat. Betul bang. Tempat pembuangan mayat itu di pabrik jamurnya atau di jalan Cangarnya. Nah dari riset beberapa web yang gue baca bang ya, dari pengalaman penduduk setempat juga ya, itu pembuangan mayatnya di jurangnya bang. Jadi, karena kanan kiri jurang. Nah kanan kiri jurang, jadi dimanfaatkanlah sama mungkin oknum-oknum untuk nggak tahu mayatnya siapa gitu ya. Jadi dibuang lah, karena kan dasarnya tuh jauh tuh bang. Betul. Mungkin proses untuk mencari kan nggak mungkin sampai situ bang. Iya. Nah, jadi dibuang lah ke situ. Dibuang ke situ. Dan ini juga kalau teman-teman searching juga banyak angka kecelakaan tinggi juga di sini ya. Betul bang. Mungkin karena turunannya gitu kan, terus rem panas kan akhirnya ngeblong gitu kan. Banyak juga yang istilahnya nggak ada umur lah lewat situ. Iya. Nggak cuma sekali 2 kali sih kalau gue baca juga di media gitu. Dalam 1 pekan tuh ada berapa kejadian laka lantas di situ dan kebanyakan tunggal loh. Itu kan nggak tabrakan jebret, enggak gitu. Iya. Mungkin remblong, terus dia mau manuver kanan nggak bisa, akhirnya lolos ya kan gitu. Terus ada kejadian juga pick up, saat itu ada 7 orang meninggal dunia tuh banyak banget ya. Jadi intinya adalah ketika kita mau melakukan perjalanan yang tadi baca doa dulu, gitu kan, supaya kita dilindungi nih dari bahaya-bahaya gitu kan, dan juga mungkin ya namanya baca doa kan pasti ada tujuan dan tertentu bang ya, misalkan dari hasutan jin dan sebagainya gitu kan. Terus juga yang kedua, pastikan kendaraan Anda prima, ya kan, prima, sehat, minuman prima. Bukan ya. Prima gitu dalam artian yang pasti kalau trek jauh tuh minimal tuh kampas rem gitu bang ya. Dan kejadian juga banyak kan tuh kalau jalan turunan tuh matic bang. Matic ya. Motor matic yang sering.
yang sering laka lantas gitu ya. Mungkin nggak tahu lah kenapa lah gitu kan. Entah itu karena dia sistem memetik gitu kan. Ya pokoknya gitulah. Tahu mulu. Gesekan remnya itu lah. Iya, gesekan rem. Kalau gigi kan bisa direm pakai gigi itu kan. Pakai gigi gitu kan. Terus juga kemudian pasti kita kan kalau mau bepergian juga lihat yang tadi kita balik lagi ke maps itu Bang. Terus juga kan ada juga jangan sampai ketipu nih sama maps. Maps itu nggak nipu, bener. Tapi ngasih jalannya kadang yang tercepat gitu kan, kadang agak muter gitu kan. Mendingan lewatnya yang normal-normal aja gitu kan. Maksudnya tuh jalan utama walaupun jauh tapi enak gitu kan. Soalnya banyak juga gue ngalamin ketika bepergian keluar kota terutama di gunung, ngambilnya tuh jalan-jalan yang nggak tahu apalah, sebenarnya bisa lewat jalan utama gitu kan Bang ya. Iya benar. Oke, ya udahlah seperti aja teman-teman semua, ternyata Bang Ivan 3 hari padahal yang dirasakan oleh Bang Ivan tuh hanya 1 jam. Tapi alhamdulillahnya adalah Bang Ivan bersama istri kembali ke rumah dengan selamat gitu kan, walaupun dalam perjalanan tersebut ada beberapa gangguan, ya kan? Bonus aja Bang, bonus aja di pengalaman hidup. Kan tadi Bang Ivan belum merasakan hal-hal mistis tuh, ya kan? Ya udah nih kasih 1 deh gitu, ya kan? Pengalaman, ya bener Bang. Buat pengalaman aja. Jadi kan yang diambil pelajarannya adalah ya udah kita harus baca doa dulu nih sebelum bepergian. Jangan cuma bepergian aja ketika mau makan, ya kan? Ketika mau masuk WC, keluar rumah. Nah, itu ya kan. Jadi jangan dikesampingkan tuh tentang doa-doa itu. Ya udah Bang Ipan sebelum ditutup videonya Bang Ipan punya yel-yel gak? Bang Ipan punya pesan kan ya untuk teman-teman sumpah. Kalau misalkan teman-teman semua nih lewat jalur Cangar Pacet gitu Bang. Jadi buat teman-teman yang sudah ke-share tentang cerita gua tadi, ya kalau jangan cuma ke Cangar Pacet aja nih. Ke lewat jalan mana jangan lupa doa. Mau deket juga doa, jauh doa. Karena kan mau kita percaya nggak percaya sama dunia gituan tuh memang ada gitu. Dan doa itu nggak harus cuma ke dunia itu aja, tapi doa itu untuk keselamatan kita. Pokoknya doa itu untuk segalanya lah. Jangan sampai lupa baca doa. Yang penting baca doa ya. Sama hati-hati juga. Sama hati-hati, betul. Dan ikuti rambu-rambu lalu lintas karena sekarang udah zamannya kamera play gitu ya. Tapi di sepanjang jalan itu gue agak satu pertanyaan yang lupa nih Bang. Emang ada pelang itu ya? Ada Bang. Rawan kecelakaan. Itu banyak pelangnya Bang. Pas gue lewat nggak ada. Oh, jalur apa? Angker. Angkernya mungkin leok apa sih namanya? Kelok ya Bang ya. Betul. Angkernya situ, jadi bukan berarti angkernya misis dan sebagainya. Tapi kan kita harus waspada nih terhadap ya tadi kalau ngantuk istirahat dulu, kalau lapar ya makan dulu, gitu kan. Abis makan ngantuk ya tidur dulu, abis bangun lagi lapar lagi makan dulu tidur lagi. Udah jadi nggak jalan-jalan tuh gitu-gitu aja udah tuh. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Bang Ipan ya udah membagikan pengalamannya nih untuk teman-teman semua yang mungkin gue juga nggak tahu ya, gue lupa juga saat jalur Surabaya apa gue nggak ngeh saat itu malam-malam juga kan tuh lewat Cangar Pacet atau enggak. Pokoknya ya udahlah. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Ivan ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika bepergian nih, khususnya mau lewat jalur Cangar Pacet Bang ya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bang Ipan. Terima kasih Bang. Alhamdulillah. Bungkus.